mereka masih merasa bahwa ada beberapa pihak yang seharusnya juga ikut di reshuffle tapi juga belum di-reshuffle, sehingga nanti efek dari reshuffle ini juga dirasa nggak akan semasif itu yang pertama. Yang kedua, ada ketakutan gitu ya, ada semacam kekhawatiran akan ini nanti menjadi upaya atau kelanjutan dari bagi-bagi jabatan. Di sisi lain, Pak Abdul Qadir Karding ini sepakat dengan pencopotannya. Netizen sepakat karena dia main domino dengan tersangka korupsi atau koruptor gitu. Namun Borwa juga mention kenapa Raja Juli nggak dicopot juga. Geng Solo bukan menteri tapi menjadi salah satu yang banyak di-mention gitu ya. Reshuffle kali ini itu dengan salah satu upaya bersih-bersih dari peninggalan perintah sebelumnya. Mungkin salah satu yang mereka sorot adalah Bapak Budi Ari gitu ya, Menko, yang mungkin mereka menyebut ini sebagai langkah yang bagus karena di satu sisi memang menterinya juga dinilai kurang perform. Ada juga yang mention Pak Kapolri, kenapa nggak direspon juga gitu ya, karena netizen menilai lagi-lagi Pak Kapolri kurang bisa gitu ya mengatasi demo dengan cara yang dalam tanda kutip sesuai yang netizen harapkan. Itu analisis respon masyarakat di sosial media, di media sosial begitu ya. Yang untuk reshuffle yang kabinet kedua ya, setelah yang pertama dulu di Menteri Riset dan Saintek, ada 5 menteri yang dicopot, 3 menteri pengganti dari 5 yang dicopot itu, dan ada 1 kementerian baru. Mungkin sebelum masuk ke dalam bahasan analisisnya, saya ingin coba menyampaikan sekilas bagaimana metode atau cara yang kita gunakan untuk bisa melakukan polling data hingga kemudian, tahap analisis dan sampai kepada presentasi kira-kira gitu. Jadi pada kesempatan ini, pada case ini kita menggunakan data dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Kalau di TikTok ini kita ada data postingan dan data komentarnya, karena kan kalau TikTok gitu kan dia kayak ya posting video kemudian ada komennya juga. Kemudian di YouTube kita ambil dari, komen, kemudian, ada Facebook dan juga Instagram. Nah setelah itu kemudian setelah data ini kita kumpulkan, dalam tanggal waktu ya tanggal 8 sampai dengan tanggal 9, kemudian kita coba filter dari media dan juga dari buzzer. Kemudian yang terakhir adalah ada analisis terkait exposure, analisis sentimen, dan juga analisis perbincangan. Untuk filtering ini kita menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama untuk pendekatan machine learning, kita ada identify untuk bot-nya dari pendekatan, behavior-nya dia, behavior account-nya gitu ya, kalau misalkan dia spammer gitu, atau kemudian dia akun yang terindikasi kayak robot, dalam artian ya usianya masih baru tapi kemudian sudah nge-tweet yang begitu banyak dan, terpola dan sebagainya, itu nanti yang kita filter, gitu. Tapi kemudian jikalau ada user yang memang punya kecenderungan dan ada dukungan tertentu, ya itu tetap kita keep karena itu, dari analisa kami masih mencerminkan satu, user asli kira-kira begitu, yang itu adalah representasi dari kedirian user yang menggunakan atau orang yang memiliki user tersebut. Nah, mungkin langsung aja kita akan ke datanya. Ini mungkin sedikit profilnya, menteri lama, baru, dan juga yang di-reshuffle dan yang diganti, yang di-reshuffle atau kemudian penggantinya dan juga kementerian barunya. Yang pertama ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, ada Bapak Budi Gunawan yang sampai sekarang belum belum ada ininya, penggantinya, sejauh yang saya ketahui ya. Kemudian ada Menteri Keuangan, ada Bu Sri Mulyani yang digantikan oleh Pak Purbayu Yudi Sadewa, ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding, kemudian digantikan oleh Pak Kotarudin. Kemudian Menkop atau Menteri Koperasi, Pak Budi Aris Setiadi, digantikan oleh Pak Ferry Juliantono, dan Menpora Pak Tito itu masih belum digantikan, dan yang terakhir ada kementerian baru, ada Menteri Haji dan Umroh yang ini diisi oleh Gus Irfan atau Bapak Muhammad Irfan Yusuf. Nah ini mungkin profilingnya. Jadi dari yang kita tangkap itu kita ada total sekitar 44.404 perbincangan. Perbincangan ini dalam artian bermacam-macam ya, ada yang postingan, komen, atau, postingan atau komen, kira-kira begitu. Dua itu, dari tanggal 8 sampai dengan 9 September, yang di mana di sini yang dari data yang kita kumpulkan itu, yang paling dominan atau yang paling banyak itu adalah dari, TikTok, kira-kira begitu. Sedangkan di sisi lain adalah Instagram yang paling sedikit. Nah, mungkin ini sekilas untuk ringkasan eksekutifnya jadi ya. Jadi mungkin, agar lebih ke gambar nanti kira-kira temuan kita bagaimana. Jadi, setelah pengumuman reshuffle pada tanggal 8 September itu, kita coba kumpulkan datanya dari range tanggal 8 sampai dengan 9 September 2025, dan dengan tadi temuan sekitar 44.000 perbincangan. Dan di sini kita temukan bahwa sentimen terkait reshuffle ini sekitar 64%-nya itu adalah negatif. Kenapa? Netizen itu skeptis dengan reshuffle ini akan mampu membawa perubahan besar. Selain juga mereka, ada pertanyaan apakah ini tuh lebih mengarah kepada kepentingan politik atau enggak gitu. Nah, di sisi lain mereka juga selain ada skeptisme itu, mereka juga menyoroti, adanya beberapa
posisi atau jabatan yang menurut mereka seharusnya diganti tapi, belum diganti oleh, Pak Presiden. Salah satunya yang di-mention itu adalah ada Menteri HAM hingga Kapolri gitu. Yang ini, eee pendapat mereka salah satunya based on, demo yang terjadi beberapa waktu ke belakang, di mana, Menteri HAM ini dinilai kurang cekatan gitu ya, mengatasi menanggapi demo yang kemarin yang menurut netizen dinilai banyak hal yang berpotensi menjadi sebuah pelanggaran HAM, kira-kira gitu. Nah kemudian, berikutnya ketika kita coba breakdown lagi ke kementerian-kementerian yang dianalisis, eee Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan itu jadi jabatan yang paling banyak dibahas gitu ya, yang sebagian besar berisi terkait dengan, perpisahan Bu Sri Mulyani yang cukup, banyak mendapatkan banyak simpati, kemudian, hingga kontroversi dari menteri baru Pak Lutfi yang mungkin ada beberapa statement-nya yang dinilai publik sepertinya kurang kurang pas kira-kira gitu. Nah kemudian, tadi ya selain selain menteri ada juga beberapa, pihak yang di-mention salah satunya adalah Geng Solo. Ini menurut pandangan netizen itu adalah ini merupakan salah satu langkah gitu ya dari, pemerintah untuk coba mereduksi pengaruh dari Geng Solo di pemerintahan gitu. Nah, kemudian ada juga dari Kapolri yang ini di-mention karena dinilai kurang optimal gitu ya. Tapi, sehingga dari situ, netizen berharap agar ya ini harusnya ikut di-reshuffle kira-kira gitu. Kemudian untuk posisi menteri lain yang juga di-mention adalah ada Menteri Kehutanan, Menteri HAM, Menteri SDM, Menko Pangan, hingga Menko Ekonomi, Pak Erlangga. Bagaimana tanggapan netizen terhadap reshuffle kabinet? Ini tadi yang sempat saya mention bahwa 64% itu pesimis gitu ya dengan, reshuffle ini akan membawa banyak perubahan gitu ya. Karena mereka mereka masih masih merasa bahwa ada beberapa pihak yang seharusnya juga ikut di reshuffle tapi juga belum di-reshuffle, sehingga nanti efek dari reshuffle ini juga dirasa nggak akan semasif itu yang pertama. Yang kedua, ada ketakutan gitu ya, ada semacam kekhawatiran akan ini nanti menjadi, upaya atau kelanjutan dari, bagi-bagi jabatan kira-kira gitu. Nah kemudian, dari 64% ini, ada selain selain yang 64% ini ya, 35% ini kan bersentimen positif gitu. Sentimen positif ini berupa apresiasi terhadap, reshuffle ini karena dinilai orang-orang atau tokoh-tokoh yang di-reshuffle ini, beberapa dari mereka adalah memang pantas gitu, dalam artian dinilai kurang perform, dinilai kurang memberikan, dampak yang signifikan sehingga pantas kemudian atau menurut menurut pandangan netizen ini memang se seyogyanya gitu ya di-reshuffle dulu. Yang dengan pastinya dengan harapan penggantinya juga akan memberikan, hal yang lebih baik kira-kira gitu terkait dengan kebijakan atau mungkin, eee, aksi nyatanya kira-kira gitu. Nah, kemudian di sini tadi yang saya mention bahwa, Menteri Keuangan ini menjadi yang paling banyak di-mention. Ya, isinya adalah yang pertama, karena perusahaan Bu Sri Mulyani yang cukup menuai banyak simpati, karena dinilai sudah cukup lama, sangat lama ya mengabdi di, sebagai Menteri Keuangan dan dinilai juga jasanya cukup banyak. Di sisi lain, Menteri baru Pak Purbaia dengan kemarin yang mungkin beberapa statement yang menurut netizen ini sepertinya cukup, eee, dalam tanda kutip "menyakiti" gitu ya, karena dengan kondisi situasi yang mungkin beberapa waktu ke belakang kita lihat ada demo dan sebagainya, kemudian, beliau me-mention terkait tuntutan 17/8 yang dinilai hanya suara sebagian kecil ini, menurut, warganet itu statement yang tidak pantas gitulah untuk seorang menteri baru gitu. Bahkan ada yang berkelakar kayak, "Wah ini menteri baru aja dilantik kok udah bikin ginian," kira-kira gitu, "apa ini tanda-tanda reshuffle lagi?" Gitu. Gitu. Jadi, meskipun itu hanya sebagian kecil ya, tapi dalam artian di sini adalah statement tersebut cukup menjadi, concern dari netizen gitu. Karena dinilai, eee, kurang kurang pas lah dengan kondisi sekarang. Nah kemudian, yang kedua ada Menteri Koperasi Pak Budi Ari yang juga banyak atensi ya, salah satunya terkait tadi ya, dugaan keterlibatan dengan, judol yang mungkin beberapa waktu belakang dibahas dan itulah yang menjadi salah satu penyebab Menteri Koperasi ini mendapatkan izin Menteri Koperasi. Lalu setelah itu kita coba ingin membandingkan ya, kira-kira gimana sih sentimen antara, figur yang lama yang di-reshuffle dengan figur yang baru dengan di momen beberapa waktu belakang. Kenapa kita ingin melakukan ini? Kita ingin melihat apakah dari publik itu menilai pencopotannya itu adalah sesuai, maksudnya bagus atau bagaimana, kemudian
penggantinya ini kira-kira bagaimana gitu tanggapannya, penilaian menurut netizen ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dari Menteri Keuangan gitu. Sri Mulyani dihormati, tapi pajak disesalkan. Berupaya kompeten namun blundernya membekas. Ini mungkin satu kalimat, ringkas yang mungkin dapat dapat mewakili apa yang kemudian menjadi keluh kesah netizen gitu. Di satu sisi mungkin dari sisi Bu Sri Mulyani ya, ini jelas dari segi exposure-nya jauh lebih tinggi daripada Pak Purbaya yang menandakan memang, figur lama ini masih cukup ya dalam dalam konteks ini sangat kuat gitu ya, karena mungkin, setelah pengabdian beliau yang sangat lama gitu di Kementerian Keuangan sebagai Menteri Keuangan. Nah, di satu sisi sentimen yang tinggi ini juga tadi ya, ucapan selamat, pensiun gitu ya, selamat kemudian, purna jabatan dan sebagainya kira-kira gitu. Namun di sisi lain juga tetap ada yang mengingatkan jangan terlalu mendewakan gitu, karena pada akhirnya, Bu Sri Mulyani menurut mereka, punya andil juga pada, tingginya pajak sekarang. Nah, di sisi lain, Pak Purbaya ini secara kompetensi sebetulnya, apa namanya, sudah sangat bagus gitu ya dari netizen. Maksudnya penilaiannya itu sudah cukup bagus gitu, karena beliau juga banyak berpengalaman gitu di, bidang, keuangan di nah, namun hal hal lain yang, apa namanya, menjadi concern dari netizen adalah statement beliau yang dinilai, cukup, apa, kontroversial gitu ya. Beberapa mungkin menyebutnya sebagai blunder gitu. Nah, itu yang dinilai cukup membekas netizen dan Eee, sedikit apa namanya ya, mengurangi sentimen positif kepada beliau gitu ya. Nggak sedikit sih, itu cukup banyak dominan yang akhirnya beliau dikritik karena statement-nya itu gitu. Di sisi lain ada juga yang menyinggung, eee, kalau Pak Purbaya ini dekat dengan, Luhut gitu. Yang di mana dalam konteks ini, apa namanya, netizen menilai kayak, oh ya ini berarti mungkin menyesuaikan apa namanya itu, Luhut atau apa dan sebagainya gitu. Tapi mungkin itu nggak terlalu kita dalami di sana. Nah, selanjutnya ada, Menteri Koperasi Budi Ari berdesak tanggung jawab, Ferry Julianto diharapkan aman. Setelah pencopotan Budi Ari ini dia sentimen positifnya sangat kecil hanya 6%, yang berarti 90% lebih itu negatif. Negatifnya karena, pencopotan ini dinilai, sangat sangat bagus ya, maksudnya sangat sesuai dengan kondisi si, Menteri Budi Ari yang dinilai pertama kurang, apa namanya itu, kurang perform, yang kedua adalah terkait, apa namanya, agar kasus terkait dugaan judi online ini juga dilanjutkan juga gitu. Selain juga ada beberapa yang menghubungkannya dengan upaya bersih-bersih dari geng Solo. Sedangkan untuk Pak Ferry Juliantono, eee, karena mungkin nggak terlalu banyak yang mention ya, jadi lebih kepada pengucapan selamat dan harapan agar beliau amanah dalam menjalankan tugasnya, menggantikan Pak Budi Ari. Kemudian yang berikutnya di Menteri P2MI, dari skandal ke harapan baru, Karding ditinggalkan, Mukhtaruddin disambut. Nah, sama juga case-nya kayak yang tadi, mungkin karena Pak Mukhtaruddin juga, baru gitu ya, secara respons juga tidak terlalu banyak, sehingga lebih kepada ucapan selamat dan semoga amanah dalam menjalankan tugas. Nah, di sisi lain Pak Abdul Qadir Karding ini sepakat dengan pencopotannya, netizen sepakat karena ya itu ya, yang kemarin cukup viral karena dia main domino dengan salah satu tersangka, korupsi atau koruptor gitu. Namun Korwa juga me-mention kenapa Raja Juli nggak dicopot juga, karena kan pada waktu itu dia juga ada di situ gitu. Itu terkait dengan, eee, apa namanya, topik di Menteri kemudian untuk 2 menteri yang belum ada penggantinya ada Menteri, Olahraga, Menpora dan juga ada Menko Polhukam gitu ya. Ada Pak Dito dan juga Pak Budi Gunawan. Desakan publik menguat evaluasi kinerja Budi Gunawan dan, Dito Aryo Tejo. Budi Gunawan, ini pembacanya lebih kepada publik itu setuju dicopot karena dinilai gagal dalam memberikan perlindungan dan keamanan sehubungan dengan demo beberapa waktu lalu. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan, apa namanya, kasus ya penjaraan yang ada di penjaraan di rumah Bu Menteri gitu ya, yang dinilai kenapa nggak bisa diamankan kira-kira gitu. Sedangkan Pak Dito ini dia, juga dinilai cocok untuk dicopot, maksudnya sepakat dicopot gitu ya, karena netizen mempertanyakan ini sebenarnya kontribusinya apa sih kok kayak kurang nampak kira-kira gitu. Selain itu juga mereka mention agar setelah dicopot ini, penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi menarik BPTS juga tetap dilanjutkan.
Nah, ini untuk satu yang terakhir ya, untuk yang kementerian baru ini antara langkah strategis atau hanya bagi-bagi kursi politik gitu. Nah, di reshuffle kemarin selain mengganti menteri yang lama, Presiden Prabowo juga meresmikan satu kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, diisi oleh Pak Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan gitu ya. Beberapa poin yang di-mention adalah oh ya mungkin tapi secara secara exposure mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, karena mungkin masih kalah pamornya gitu ya, pamor exposure-nya dari kementerian-kementerian seperti Kementerian Keuangan atau Kominfo. Namun dari sini kita bisa lihat bahwa beberapa menilai bahwa sebetulnya Gus Irfan ini sosok yang mungkin layak gitu ya mewakili NU dan mungkin, selaku ormas Islam yang memang sesuai gitu lah ya bidangnya dengan bidang haji dan umrah gitu. Dan menilai bahwa ini adalah langkah strategis mengingat mungkin dari beberapa waktu kemarin ada kasus, dugaan korupsi kuota haji yang mungkin cukup memicu ya mungkin ini adalah salah satu langkah dari presiden agar mengantisipasi hal-hal sedemikian rupa itu terjadi lagi gitu. Tapi di sisi lain, tetap juga ada yang mewanti-wanti jangan sampai ini menjadi, eee, upaya bagi-bagi kursi politik aja gitu ya. Karena ya selain itu di satu sisi juga pembentukan, apa namanya, kementerian baru ini netizen masih mempertanyakan gitu, apakah ini benar-benar solusi yang emang pas gitu untuk kasus atau untuk menangani masalah terkait, haji dan umroh kira-kira. Nah, selain menteri-menteri tadi, yang di reshuffle atau menteri pengganti atau mungkin juga kementerian baru, ada beberapa pihak yang juga di-mention seperti yang saya sebutkan tadi ya. Di sini kalau ada tiga tiga apa namanya, tiga kategori gitu ya, ada 3 pihak yang mungkin sering di-mention, ada King Solo yang mungkin ini spesifik me-refer kepada mantan presiden Pak Joko Widodo, kemudian ada menteri lain dan juga ada, Kapolri Bapak Listio Sigit. Nah, Geng Solo bukan menteri tapi menjadi salah satu yang banyak di-mention gitu ya. Ini dari netizen itu banyak menghubungkan, menurut lagi-lagi ya menurut logika apa, menurut pendapat mereka dan apa yang mereka ketahui kira-kira gitu. Mereka banyak menghubungkan, eee, reshuffle kali ini itu dengan salah satu upaya bersih-bersih dari peninggalan perintahan sebelumnya. Mungkin salah satu yang mereka sorot adalah, Bapak Budi Ari gitu ya, Menko yang mungkin, apa namanya, dan mereka menyebut ini sebagai langkah yang bagus karena, di satu sisi memang menterinya juga dinilai kurang perform gitu dan mungkin dalam tanda kutip cukup, cukup cukup apa namanya, kontroversial atau mungkin ada masalah-masalah yang dikaitkan dengan beliau. Iya, Kak, dalam konteks ini ya salah satunya adalah, dugaan keterlibatan dalam kasus judi online kira-kira gitu. Nah, namun ada juga yang me-mention Pak Kapolri, kenapa nggak direspon juga gitu ya, karena netizen menilai lagi-lagi menghubungkan dengan demo yang terjadi di beberapa waktu kemarin, eee, netizen menilai Pak Kapolri kurang bisa gitu ya mengatasi demo dengan cara yang dalam tanda kutip sesuai yang netizen harapkan, sehingga mereka me-mention, agar mungkin juga jadi yang direshuffle juga istilahnya. Nah, kemudian kalau kita coba breakdown, menteri lain yang di-mention tapi tidak di-reshuffle, itu yang paling banyak adalah Bapak Raja Juli dan juga Pak Bahlil kira-kira gitu. Ada Menteri Kehutanan dan Menteri SDM. Kalau Pak Raja Juli tadi ya seperti di-mention sebelumnya, kenapa beliau nggak di-reshuffle juga padahal beliau ada atau beliau ikut main bareng, ya ada bersamaan dengan Pak Abdul Qadir Karding tadi, yang katanya dengan main domino. Nah, sedangkan, ada lagi Pak Natalis Pigai, beliau dinilai kurang ini ya, kurang responsif gitu ya terkait dengan, eee, apa namanya, kegiatan demo yang terjadi di beberapa waktu ke belakang yang dinilai banyak tadi ya, potensi atau indikasi adanya pelanggaran HAM tapi kok beliau nggak responsif, nggak memberikan respon yang pas gitu ya, dinilai netizen seperti itu sehingga mengusulkan agar sekalian di-reshuffle juga. Terkhusus untuk Pak Bahlil, kemudian Pak Julas dan Pak Erlangga netizen, kami tidak menemukan alasan yang spesifik kenapa mereka di-mention juga tapi, netizen mention mereka juga kenapa nggak reshuffle juga ya. Nah, mungkin gitu, dari presentasi kami, yang dapat kami sampaikan mungkin, kalau coba kita rangkum sekilas sebetulnya dari reshuffle kali ini, netizen mengapresiasi gitu ya upaya mereshuffle menteri-menteri yang dinilai tidak perform, menteri-menteri yang berpotensi bermasalah atau mungkin yang memang kontroversial kira-kira begitu. Namun di sisi lain netizen mengharapkan, penggantinya itu dapat benar-benar yang pertama solutif. Bukan hanya sekedar bagi-bagi kepentingan, di sisi lain juga mereka mengharapkan, eee
menteri-menteri lain yang dinilai tidak perform, yang mungkin dari kemarin juga ada beberapa yang ya menyinggung masalah dan sebagainya itu juga agar dilakukan reshuffle juga karena, mereka berharap efeknya itu bisa lebih lebih masif gitu kepada pembangunan itu.